Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Sadaqallahul azim. Thumma ma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup lama saya tidak mengisi pengajian di sini gara-gara si Covid. Pengajian terakhir saya ingat di bulan Maret, lalu kemudian April, Mei, Juni, dan sekarang kita sudah masuk bulan Juli dan sudah masuk bulan Dzulhijjah, yang sudah berniat untuk berkurban, bukan berkorban, berkurban. Maka sunnahnya tidak memotong kepala, maksud saya tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku, tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku. Alhamdulillah, sebelum tanggal 1 sudah saya potong kuku saya. Rambut aja lupa. Berarti nunggulah nanti ketika sembelihan ataupun kurban sudah disembelih. Insya Allah akan menjadi saksi bagi kita nanti. Sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi sudah memotong karena tidak tahu, lain masalah, kan tidak tahu. Bersyukur kita sekali lagi kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Lalu kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Ad-Dhiya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya diminta untuk menyampaikan tentang Perang Badar. Seingat saya, Perang Badar ini sudah pernah saya sampaikan, dan sudah sampai Perang Uhud. Tapi sepertinya memang menarik Perang Badar ini. Seakan-akan Bapak Ibu sekalian kalau diajak untuk, udah siap seperti ini. Maka semangat untuk mendengarkan kajian Perang Badar ini. Dengan tadi saya melihat video, ingin mendengarkan kajian tentang Perang Badar, maka hadirilah. Masya Allah, banyak saya lihat jamaah yang hadir. Di antaranya malaikat. Tidak nampak aja Pak, penuh masjid ini. Secara normal bisa 3 kali pertemuan, tapi saya zip, nanti Bapak Ibu sekalian ekstrak masing-masing di filenya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di kota Madinah, setelah perjalanan hijrah dari kota Makkah yang penuh dengan perjuangan, sahabat dikejar-kejar, sahabat ada yang dirampas hartanya. Baru kemarin saya menyampaikan tentang Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, atau yang dipanggil dengan Abu Yahya, bahkan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Robihal Bai' Aba Yahya, ataupun Robiha Suhaib, beruntung Suhaib, karena dia rela untuk pergi hijrah ke kota Madinah dan meninggalkan seluruh hartanya karena paksaan daripada orang-orang kafir Quraisy. Kalau kita lihat sahabat bisa melakukan seperti ini, berarti imannya kuat atau loyo? Kuat. Kita aja terkadang sholat zuhur tak mau berjamaah, padahal tidak dipotong gaji. Ada nggak ini potong gajinya sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah? Tidak ada. Tetapi sepertinya tarikan dunia itu lebih kuat daripada tarikan akhirat. Namun maaf kalau sumpahnya ada yang tersinggung. Saya lurus-lurus aja menyampaikan. Suhaib Ar-Rumi hartanya ditinggalkan. Secara kasat mata, secara logika rugi. Namun subhanallah, Rasulullah mengujinya. Robiha al-Bai',
Suhaib ataupun Rabi'ah Suhaib. Berulang kali Rasulullah mengatakan, beruntunglah Suhaib ini. Yang ingin kita tarik di sini adalah keimanan para sahabat ketika berada di kota Mekah dengan apa yang mereka hadapi, lalu kemudian melaksanakan perintah Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah, meninggalkan tempat lahir mereka, meninggalkan tempat kerja mereka, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan tempat kerja mereka, semuanya ditinggalkan. Makanya Allah sebutkan lil fuqara'il muhajirin, lil fuqara'il muhajirin, untuk orang-orang fakir daripada kaum muhajirin. Allah sebut kalimat ini pujian terhadap orang-orang muhajirin. Rela mereka tinggalkan kota Makkah. Berarti keimanan mereka sudah luar biasa, sudah kuat. Karena mampu untuk meninggalkan dunia menuju panggilan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai di kota Madinah, kita percepat saja alurnya, masuk pada tahun kedua Hijriah. Karena hijrah otomatis tahun pertama. Maka Rasulullah SAW terjadinya perang. Rasulullah SAW, bahasa kita sekarang ini menyensus, menghitung ataupun melihat mana yang berilmu, mana yang sudah bersyahadah, mana yang sudah masuk Islam, kuat Islamnya, mana yang bisa membaca, mana yang bisa menggunakan alat perang, mana yang tak bisa. Jadi disensor oleh Rasulullah SAW, didata. Ada yang pandai memanah, teruskan. Rasulullah katakan, siapa yang pandai memanah lalu ia meninggalkannya, maka dia bukan termasuk dari golongan saya. Artinya yang pandai memanah, teruskan. Yang pandai menggunakan senjata, teruskan. Latih diri, namun bukan hanya untuk diri saja, ajar yang lain. Keimanan sudah kuat, namun perlu persiapan kekuatan dunia ini, senjata. Nah, Bapak Ibu saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi persiapan Rasulullah SAW. 2 tahun menjelang perang ini, Rasulullah SAW mengutus ada 2 sahabat untuk perjalanan Makkah Madinah. Untuk apa? Sebagai intelijen. Jadi kondisi Makkah Madinah bagaimana kondisinya. Maka nanti akan terjadi satu saroya namanya, ataupun sariyah, perang yang tidak diikuti oleh Nabi besar Muhammad SAW, dipimpin oleh Abdullah bin Jahash dengan 8 orang sahabat, pergi dari Madinah menuju Mekah. Jadi kondisi ini sudah strategi Rasulullah SAW luar biasa. Menjelang terjadinya perang yang tidak Rasulullah harapkan, perang Badar itu bukan keinginan Rasulullah, bukan keinginan sahabat untuk perang, tidak. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam perjalanan Abdullah bin Jahash itu ada 2 sahabat Rasulullah yang ditawan, dan juga ada 3 orang yang ditawan oleh pasukan Abdullah bin Jahash. Orang kafir Quraisy meminta tawanannya untuk dikembalikan. Oke, syaratnya kembalikan tawanan kami, dikembalikan. Jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah ada strategi Rasulullah SAW untuk membaca kondisi kalau nanti terjadi peperangan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika keimanan sudah jelas kuat di kalangan para sahabat ini, baik al-muhajirin dan ansar, lalu kemudian para sahabat juga dilatih dengan alat perang yang mereka miliki saat itu, lalu kemudian Rasulullah SAW mengutus seseorang yang bernama Basbas bin Amru, begitu namanya. Apa tujuannya? Untuk mencari informasi tentang apa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Ternyata Basbas bin Amru mendapatkan berita, bukan mendapatkan berita, melihat suasana, lalu menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, iya, sesungguhnya ada kafilah Quraisy yang berjalan dari Makkah menuju ke Syam, dan pada waktu tertentu mereka akan balik dari Syam menuju Makkah melewati Madinah. Maka Rasulullah SAW sampaikan ketika berita
kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dipimpin oleh siapa Bapak Ibu? Dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan nanti menjadi pimpinan perang Uhud, karena Abu Jahal sudah mati pada perang Badar. Belum lagi, kita belum masuk ke matinya Abu Jahal, baru sebelum perang Badar terjadi. Nah, ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW oleh, saya ulangi namanya lagi, Basbas bin Amru, maka Rasulullah katakan, hadhihi iru Quraisy fiha amwaluhum la'allallaha yunfilkumuha. Agak susah memang bahasanya. La'allallah yunfilukumuha, dari asal kata anfal. Anfal adalah harta rampasan. Bahwasanya itu ada kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, ada harta di situ. Berapa harta yang ada di situ? 1000 ekor onta dan 50.000 dinar emas. 1 dinar emas 4,25 gram. 1 dinar emas sama dengan 4,25 gram emas. Nah, hitunglah Pak, banyak itu. Maka Rasulullah SAW pergi bersama sahabat dari kota Madinah menuju Badar, jaraknya sekitar 130 km. Maka Rasulullah beserta sahabat berangkat dengan tujuan menghadang kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan. Ada sekitar 40 security, 40 penjaga yang menemani Abu Sufyan membawa 1000 ekor onta dan 50.000 dinar emas. Berapa itu Pak kalau dikali 4,25? Kemudian dikali lagi berapa rupiah? Banyak sekali itu, miliaran gitu Pak ya. Belum lagi ontanya, 1000 onta. Satu onta 35 juta. Berarti banyak tuh, tidak bisa saya hitung lagi, lupa rasanya. Udah 3 lebih lah ya, 3 udah miliar lah. Nah, hitung sendiri lah nanti, ini masuk pula di kamera, hitung nanti berapa. Maka Rasulullah SAW membawa para sahabat, sampailah di tempat. Belum sampai di tempat, Abu Sufyan mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabat akan mendatangi. Dari mana dia tahu? Ketika sampai di tempat, Abu Sufyan ini menemukan kotoran onta. Dari kotoran onta itu dianalisa, ya orang situlah Pak Abu Sufyan dilihat makan ini ada, ataupun kotoran binatang ini, kotoran unta ini ada sejenis korma di situ. Maka Abu Sufyan berkesimpulan sudah ada orang Madinah yang datang ke sini. Maka Abu Sufyan mengusulkan untuk pergi ke arah yang berbeda, bukan jalan yang biasanya lewat. Saat ingin mengambil jalan yang berbeda tersebut, dia juga mengutus salah satu daripada pasukan, namanya Damdam bin Amru. Nah, kalau informan Rasulullah tadi Basbas bin Amru, kalau utusan Abu Sufyan Amru bin Damdam. 5 menit lagi insyaallah Bapak ingat. Basbas bin Amru, utusan daripada Quraisy atau Abu Sufyan, Amru bin Damdam. Ketika mereka mengetahui Rasulullah SAW dan para sahabat akan menghadang kafilah dagang tersebut, maka diutuslah ini Amru bin Damdam. Amru bin Damdam pergi menyampaikan kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy, menyampaikan kepada Abu Jahal. Tapi sebelum menyampaikan, luar biasa skenario ini, skenario yang juga dilakukan oleh orang-orang sekarang. Apa yang ia lakukan? Ontanya dilukai Pak, ontanya dilukai, lalu darah dicipratkan ke mukanya, lalu kemudian bajunya dirobek, dikasih darah. Belum diapa-apakan lagi Pak, tapi begitu usahanya untuk membangkitkan semangat orang-orang kafir Quraisy, semangat permusuhan terhadap Rasulullah dan para sahabat. Maka Amru bin Damdam ini pergi, apa katanya? Al-Ghawthu, Al-Ghawthu, Al-Latima, Al-Latima. Al-Ghawth, Al-Ghawth artinya adalah tolong, 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 tolong. Al-Latimah, Al-Latimah ini adalah
kafilah yang membawa dagangan, gitu Pak ya. Jadi onta-onta yang 1000 itu ada harta yang dibawa. Maka ia katakan, tolong, kafilah dagang kalian sedang dihadang oleh Muhammad dan kawan-kawannya, tapi dalam keadaan wajahnya ada darah, bajunya robek, lalu kemudian penyampaiannya dramatis sekali, sehingga betul-betul membangkitkan semangat Abu Jahal dan orang-orang yang benci terhadap Rasulullah SAW. Saat itu Bapak Ibu saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal langsung mempersiapkan pasukannya. Abu Sufyan ketika sudah selamat dari jalan yang akan dihadang oleh Rasulullah dan para sahabat, ia pun memberitakan dan menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, udah cukup, gak usah lagi serang, udah aman saya ya, kafilah dagang sudah aman, seluruh harta selamat. Tapi itulah Abu Jahal, tidak mau dia, dan kebanyakan orang-orang kafir Quraisy tetap ingin menyerang Rasulullah SAW, padahal harta mereka selamat, namun mereka bersikeras untuk menyerang. Kenapa? Satu, bahasa mereka ini Pak ya, masih terdengaran suara saya? Nah, masih ya. Kalau enggak saya tinggikan lagi suaranya, bisa di sini Pak, saya setel. Abu Jahal dan kebanyakan orang-orang kafir Quraisy, walaupun ada yang tidak ikut, diantaranya kabilah Abu Zuhrah tidak ikut, ada juga yang mundur lalu kemudian ikut lagi. Abu Jahal mengatakan dan orang-orang kafir Quraisy mengatakan tetap menyerang Rasulullah SAW dan para sahabat. Apa Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Satu, ingin memberi pelajaran, itu bahasa mereka, ingin memberi pelajaran, jangan lagi sampai mereka berusaha untuk menghadang kafilah dagang. Yang kedua, memperlihatkan kekuatan, kami ini kuat, kami akan serang mereka, kami akan kalahkan mereka. Dengan begitu mereka akan tahu nanti bahwasanya kami kuat. Yang ketiga, menjaga keamanan perjalanan kafilah dagang mereka dari Mekah menuju Syam, karena bagaimanapun harus dilewati itu Madinah. Makkah ke Syam melewati Madinah, Syam ke Makkah melewati Madinah. Bawa barang-barang dari kota Makkah dijual di Syam, harta yang didapat keuntungan beli barang-barang yang di Syam dijual di kota Makkah. Kalau musim panas, kalau musim dingin perginya ke Yaman, barang-barang ada kota Mekah dibawa ke Yaman, dijual di Yaman, keuntungan beli barang-barang yang ada di Yaman kemudian dijual. Oh, berarti Madinah harus dilewati. Kalau seumpamanya kita tidak serang, susah kita nanti, perdagangan akan susah, ekonomi kita akan sulit. Itu juga alasannya kenapa Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal mengejar Rasulullah saat hijrah. Itu juga sebabnya, takut nanti Madinah ini dikuasai lalu kemudian kami mau ke Syam nggak bisa. Subhanallah. Itu yang diinginkan oleh Abu Jahal. Padahal harta mereka sudah selamat, namun keinginan untuk memperlihatkan kekuatan, show force istilahnya ya, melihatkan kekuatan, kami ini kuat ini. Maka Abu Jahal mempersiapkan pasukan. Berapa jumlah pasukan ini? Jumlah pasukan ini diketahui oleh Rasulullah SAW. Dalam sirah kita menemukan bagaimana tahu jumlahnya. Ketika itu Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam dan Sa'ad. Tujuannya untuk pergi ke suatu tempat di kawasan Badar, lalu kemudian melihat berapa yang dimakan oleh mereka onta. Jadi Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam mendapatkan dua anak muda. Dua anak muda ini dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, mereka sehari itu makan onta berapa? Maka dua anak muda ini mengatakan, kadang 9, kadang 10. Oh, berarti mereka ini sekitar 950 sampai dengan 1000. Nah itu Pak. Jadi diketahui jumlah daripada pasukan kafir Quraisy sebanyak 950 dan 1000.
Jumlah yang bersama Rasulullah berapa? Riwayat berbeda-beda. Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 340. Ya berkisar itulah. Tidak sampai 1000 lah yang penting. Bahkan tidak sampai 400 pun dalam riwayat tidak ada. Hanya 313, 314, 340. Lalu kemudian berapa jumlah kuda yang ada bersama Rasulullah SAW dan sahabat? Dua aja Pak. Dua saja, tidak lebih, tidak kurang. Lalu ontanya jumlahnya berapa? Masing-masing orang ataupun masing-masing onta dinaiki oleh 3 orang. Berarti berapa onta itu? 70. Sekitar 70. Betul Pak ya? Lebih. Sekitar 100. Yang penting gantian, bukan 3 orang naik. Onta ini dinaiki oleh 1 orang saja. Ketika itu Rasulullah SAW naik onta bersama siapa? Ali bin Abi Thalib. Satu lagi Abu Lubabah. Saya ketika membaca ini terharu saya Pak. Dari ungkapan Rasulullah SAW. Satu onta bergantian 3 orang. Sementara orang-orang kafir Quraisy berlebih-lebih onta yang ia punya, berlebih-lebih kuda yang mereka punya, 200 kuda. Umat Islam saat itu 2 kuda, perbandingannya 1 banding 100. Ketika Rasulullah SAW bersama Abu Lubabah dan Ali bin Abi Thalib bergantian naik onta, lalu kemudian 2 orang ini sahabat bersama menyampaikan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, naik ajalah engkau, biarlah kami yang berjalan." Itu adalah penghormatan terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Wajar Pak ya, kita jalan sama pimpinan PLN seumpamanya naik kuda dari sini ke Bangkinang jauh kali, dari sini kemana lah gitu ya. Pasti kita akan mengatakan, "Bapak naik aja lah, kami biar dibawa." Namun subhanallah, dengar jawaban Rasulullah, ini yang membuat saya terharu. Rasulullah menyampaikan begini, "Lastuma biaqwa minni." Kalian berdua tidaklah lebih kuat dari saya. Walastu ana bi'aghna ankuma bi'ajrillah. Artinya, tidaklah kamu lebih kuat dari saya, dan tidaklah saya orang yang tidak membutuhkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Pak ya. Rasulullah kurang apa pahala Allah Subhanahu wa taala? Banyak. Masuk surga pasti. Dijaga dari kesalahan dan dosa. Tapi apa yang disampaikan Rasulullah SAW? "Walastu bi'aghna ankum min ajrillah." Saya tidaklah orang yang tidak membutuhkan pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan di sini? Kontribusi di dalam dakwah. Makin tinggi tingkat kita, jabatan kita, makin kita membutuhkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah tidak. Luar biasa itu. Saya ketika membaca itu, bismillah, masya Allah, Rasulullah mengatakan, "Dan saya bukanlah orang yang tidak membutuhkan pahala Allah. Kalian membutuhkan pahala, saya juga mau. Kalian ketika naik onta ini, saya berjalan, saya dapat pahala." Kan begitu Pak ya. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kalau ingat, ketika saya menyampaikan tentang hijrah, Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kita sudah diizinkan untuk hijrah." Abu Bakar udah jauh hari mempersiapkan 2 onta untuk perjalanan hijrah. Apa kata Abu Bakar? "Ya Rasulullah, sudah saya siapkan 2 onta. 1 untuk saya, 1 untuk engkau ya Rasulullah." Rasulullah jawab, "Iya, saya terima, tapi dengan saya bayar." Apakah Rasulullah SAW kalau seumpamanya mengambil bisa saja? Bisa. Namun Rasulullah ingin berkontribusi di dalam perjalanan hijrah ini. Saya ambil itu onta, tapi saya bayar. Bukan pakai gratis saja, enggak. Tapi itulah saya bayar, ini adalah kontribusi dakwah.
Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kayak ini Badar ini Pak, enggak cukup sekali pertemuan. Ini baru perang Badar, saat perang Badar, pasca perang Badar. Saya usahakan insyaallah 3 pertemuan atau 2 pertemuan selesai. Berjalanlah Abu Jahal dengan Qiyan. Qiyan itu sekarang adalah cheerleaders yang memberi semangat gitu Pak. Perempuan-perempuan yang memberi semangat agar tambah semangat. Al-Qiyan ini juga memiliki makna penyanyi, penari. Jadi menghibur. Jadi sambil minum tua, sambil minum bir itu Abu Jahal, dia melihat ya, beda sekali dengan kekuatan umat Islam, keimanan umat Islam. Jadi saya ingin menyampaikan, begini posisi Abu Jahal dan apa yang dilakukan oleh Abu Jahal dan orang-orang yang bersamanya. Mereka, Allah sebutkan, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah. 3, janganlah kamu keluar dari rumahmu dengan sombong. Yang kedua, riya. Yang 3, menghadang jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan oleh Abu Jahal. Sombong dia. Biar tahu umat Islam itu kami ini kuat. Sombong. Riya, memperlihatkan kekuatannya. 3, betul-betul ingin menghadang dakwah Allah Subhanahu wa taala. Tetap mereka berjalan walaupun Utbah, kemudian Syaibah, ada lagi Atikah binti Abdul Muttalib, ragu dia. Jangan serang. Atikah binti Abdul Muttalib, anak daripada Abdul Muttalib. Bibinya Nabi Muhammad SAW bermimpi bahwasanya berjatuhan batu itu di kota Mekah mengenai pembesar-pembesar kafir Quraisy. Mimpi dia itu. Ragu dia untuk menyampaikan. Akan terjadi sesuatu nanti kalau seumpamanya tetap menyerang. Tapi begitulah Abu Jahal. Abu Jahal tetap menyerang dengan pasukannya berjumlah 950 sampai dengan 1000. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, begini persiapan kaum kafir Quraisy untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana persiapan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pasukan? Saya teruskan nih. Mau pulang juga saya ke hujan naik Honda nih. Pero Pak, saya lanjutkan atau cukup? Kalau cukup, nanti ini kita akan melihat kesiapan Rasulullah SAW dan persiapan Rasulullah, lalu kemudian support Rasulullah SAW kepada para sahabat yang tadinya tidak ingin berperang, karena memang tidak ada sama sekali gambaran berperang itu, karena tujuannya adalah untuk menghadang kafilah dagang daripada Abu Sufyan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Suara pun saya teriak-teriak ini karena hujan. 5 menit lagi bisa lewat suara saya. Jadi terima kasih atas segala perhatian. InsyaAllah bulan depan dengan waktu yang berbeda, tentunya waktu yang berbeda. Harinya tetap Rabu tapi tanggalnya sudah berbeda. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita akan bertemu lagi. Persiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat dan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah memberikan kemenangan kepada pasukan yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dengan jumlah tidak berbanding menurut logika manusia. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta ampunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.